Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nabila Fajrin. Di sini saya sebagai Public Relation dari PT Sinar Sosro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi. Namun lebih tepatnya mulai dari bahan baku, proses produksi, teknologi yang digunakan hingga pengendalian mutu dari PT Sinar Sosro. Sebelum lanjut pada inti pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai sejarah, visi, dan misi dari PT Sinar Sosro. Sejarah PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum pertama di Indonesia dan di dunia. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sosrojoyo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi. Pada tahun 1940, keluarga Sosrojoyo memulai usahanya di kota Slawi, Jawa Tengah, dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Sinar Sosro yaitu menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait, atau The Indonesian World Class Beverage Company. Nah, apa saja sih bahan baku yang digunakan oleh PT Sinar Sosro? Dalam pembuatan teh botol Sosro yang digunakan yaitu bahan baku air dan teh. Bahan baku teh, pembuatan produk PT Sinar Sosro merupakan hasil kebun Rexo Group, di mana Rexo Group adalah gabungan dari beberapa perusahaan milik keluarga Sosrojoyo termasuk PT Sinar Sosro. Selanjutnya yaitu air. PT Sinar Sosro memiliki tiga sumber sumur sebagai mata air. Air yang digunakan adalah air tanah dengan kedalaman 80 hingga 150 meter di bawah tanah. Nah, bagaimana sih proses produksi PT Sinar Sosro? Yang pertama, water treatment atau penanganan air. PT Sinar Sosro memiliki tiga sumber mata air. Penanganan air sebagai bahan utama yang akan digunakan dalam pembuatan teh adalah dengan menampung air bawah tanah dengan dipompa menggunakan deep well pump di dalam tabung kerucut bersekat. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan teh cair manis. Yang pertama, pemasakan sirup gula dan pemasakan teh. Proses yang ketiga yaitu pasteurisasi. Di dalam proses pasteurisasi, teh cair panas yang dikeluar oleh mix tank masuk ke dalam pasteurizer. Pasteurizer berfungsi membunuh mikrobia dengan cara mempertahankan suhu panas. Teh cair panas hasil pasteurisasi masuk ke dalam bag filter dan selanjutnya akan menuju mesin filter. Dan yang terakhir yaitu pembotolan atau bottling line. Bottling line merupakan alur penanganan botol mulai dari botol kosong hingga menjadi botol isi yang disimpan untuk kemudian dipasarkan. Dalam istilah-istilah dalam bottling line atau pembotolan antara lain depalletizer, sorter manual, dan crater. Depalletizer adalah proses di mana melepas krat yang masih berisikan botol-botol kosong dari palet yang menjalankannya di conveyor. Sortir manual dilakukan secara 3 kali yang bertujuan untuk menyortir botol kotor yang tidak bisa dibersihkan oleh mesin. Dan yang terakhir yaitu crater, yaitu menggabungkan kembali botol yang telah berisi dengan krat yang sudah dibersihkan. Teknologi apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Pada PT Sinar Sosro terdapat dua teknologi, yaitu mesin crater dan wastewater treatment plant. Mesin crater merupakan mesin otomatis yang berguna untuk memasukkan teh botol hasil produksi ke dalam kratnya. Sedangkan wastewater treatment plant merupakan berfungsi mengurangi tingkat polutan di air limbah buangan industri sampai batas yang diizinkan mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengendalian mutu produk. Yang selanjutnya yaitu pengendalian mutu produk. Pengendalian mutu
produk dilakukan secara 3 kali, yaitu pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu proses produksi, dan pengendalian mutu akhir produk. Yang pertama, pengendalian mutu bahan baku, yaitu mulai dari teh kering, gula, dan air. Teh kering dilakukan analisis teh meliputi kadar tanin, warna, seduhan, aroma seduhan, rasa seduhan, dan kadar air. Sedangkan gula pada analisis utamanya yaitu mengenai kadar gula pada Brix. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian mutu proses produksi, yaitu pembuatan sirup gula dan ekstrak teh. Pengendalian mutu yang dilakukan terhadap derajat Brix dalam larutan gula dan pengujian terhadap teh cair panas dilakukan untuk mendapatkan kadar tanin yang sesuai dengan standar. Pengendalian mutu yang terakhir yaitu pengendalian mutu akhir produk. Pengendalian mutu akhir produk merupakan hal prinsip yang menjadi tanggung jawab Departemen QC. Pengendalian mutu dilakukan terhadap karakteristik kimia teh cair panas dalam botol meliputi kadar Brix, pH, dan tanin, kondisi fisik teh cair manis, kondisi fisik botol, dan analisis mikrobiologi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu hasil proses produksi PT Sinar Sosro sangat aman dikonsumsi oleh masyarakat dari usia 5 hingga 55 tahun. Kadar kandungan, bahan baku, dan proses produksi sudah memenuhi syarat suatu perusahaan mengeluarkan suatu produk, khususnya makanan dan minuman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.